Assalamualaikum teman-teman, balik ke channel aku Maiki Journey. Terima kasih ya udah mampir. Nah, hari ini aku mau sharing-sharing lagi tentang umroh. Bagi teman-teman yang udah pernah umroh, teman-teman udah pernah gak sih ngerasain keajaiban Allah saat teman-teman melaksanakan ibadah umroh? Yang belum umroh, semoga segera dipanggil oleh Allah SWT. Dan bagi yang udah umroh, tolong dong sharing-sharing sama aku, apa sih keajaiban-keajaiban yang pernah teman-teman rasain saat melaksanakan ibadah umroh. Boleh tulis di kolom komentar. Nah, hari ini itu aku mau sharing sama teman-teman. Jadi ini tuh bisa dimasukin segmen umroh dan juga ngobrol bareng ya. Jadi kita satuin aja. Hari ini aku mau sharing sama teman-teman, siapa tahu bisa memotivasi teman-teman ataupun sebagai pengingat diri aku di waktu-waktu selanjutnya kalau hal ini tuh pernah terjadi dalam hidup aku. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Nah, keajaiban umroh yang pertama itu tentunya adalah saat umroh aku pertama kali, teman-teman. Itu tuh merupakan keajaiban terbesar dalam hidupku yang aku gak sangka-sangka, yang aku gak duga-duga pernah terjadi dalam hidup aku. Dimana waktu itu aku pengen banget melaksanakan ibadah umroh karena memang waktu itu qadarullah dalam kondisi aku yang keadaan hidup yang ya namanya juga hidup, pasti ada roda yang di bawah. Yang waktu itu aku ngerasain hidup aku itu sangat nggak bisa aku kendalikan waktu itu. Nah, di situ aku memohon kepada Allah, ya Allah, pengen banget rasanya ngadu ke Allah, ngadu langsung ke depan Ka'bah, ngadu langsung di tanah suci, di mana di sana itu katanya waktu itu aku mikirnya ketenangan, setenang-tenangnya tempat untuk menenangkan diri, dan di sana itu katanya bisa mengabulkan segala doa secara cepat. Waktu itu kayak pikiran aku waktu itu. Nah, di sana mulai dari situ aku selalu ngomong, ya Allah, setiap aku setelah sholat itu aku selalu ngomong, ya Allah, pengen banget umroh, pengen banget ngobrol langsung sama Allah di depan Ka'bah gitu, terus ngomong kayak gitu. Padahal di situ teman-teman kondisi aku itu nggak punya uang sama sekali untuk umroh. Ya, gaji aku di bawah UMR, bukan UMR lagi tapi di bawah UMR, di bawah teman-teman. Jadi di situ dalam pikiran aku itu tuh sangat tidak mungkin. Waktu itu ya, aku mikirnya sangat tidak mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah umrah waktu itu ya. Tapi karena aku waktu itu memang keadaannya sedang tidak baik-baik saja, aku terus tuh ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus bersalawat, berzikir. Memang waktu itu karena bener ya, kalau kata orang itu kalau misalkan kita sedang terpuruk itu memang pengennya tuh ngadu mulu gitu ke Allah waktu itu. Nah, qadarullahnya nih teman-teman, singkat aja kita. Waktu itu setelah setahun aku memohon, meminta, berikhtiar, berdoa dengan tetap saldo uang yang tidak bertambah, tapi tetap aku terus nggak berhentinya ngadu sama Allah. Qadarullah, setahun berikutnya aku tiba-tiba didatengin sama nenekku. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur kepada beliau yang waktu itu datang tiba-tiba terus ngajakin ngobrol, tiba-tiba nggak ada, aku nggak pernah berpikir apapun, dan tiba-tiba nenekku nanyain, "Kayak kamu punya paspor nggak?" Terus aku bilang ada, karena kebetulan aku tahun lalunya itu pernah ke Singapura sama Malaysia kan waktu itu, dan dapat diskon tiket, masya Allah, keren banget. Oke, jadi nggak itu inti dari permasalahannya. Intinya aku punya paspor, dan itu tuh nenekku bilang, oh bagus dong kalau kamu punya paspor. Nanti 2 minggu lagi, apa seminggu lagi gitu, kita berangkat ya katanya. Terus aku ngomong, emang berangkat kemana? Kataku gitu kan. Kita umrah. Di situ aku langsung umrah. Pikiran aku nggak punya uang ini tuh, pokoknya banyak banget di pikiran aku, di kepala aku tuh gitu. Tapi nenek aku bilang, kamu tenang aja, semua tiket apa semuanya udah selesai, kamu tinggal ikut aja gitu. Di situ aku nangis, terus aku langsung sujud syukur. Aku benar-benar tidak menyangka, dimana aku benar-benar nggak expect sama sekali. Tabunganku juga nggak sampai sebanyak itu buat bisa umroh. Di situ nenekku tiba-tiba datang, tiba-tiba ngajakin, dan aku nggak harus ngurusin apa-apa, cukup dengan aku pergi aja. Masya Allah, di situ aku langsung, wah, ternyata ini ya keajaiban Allah, ternyata ini ya keajaiban Allah. Masya Allah, waktu itu aku ngerasa, wah ini tuh aku harus ingat ini untuk selama-lamanya, sebagai pengingat aku bahwa Allah itu Masya Allah banget. Oke, intinya bukan masalah
aku pergi umrah atau enggaknya, tapi intinya teman-teman adalah gimana teman-teman itu bisa yakin dengan apa yang teman-teman inginkan, yakin dengan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan teman-teman dan pasti akan sangat bisa mewujudkan apapun yang teman-teman inginkan. Itu keajaiban pertama ya. Keajaiban selanjutnya itu saat aku pertama kali ke Raudhah, itu tuh Masya Allah, ketemu sama Rasulullah itu Masya Allah banget. Nah, tibalah aku di hari akhir mau melaksanakan ibadah di Madinah. Aku udah cerita kalau nggak salah di video aku tentang Raudhah. Di situ aku diminta sama mutawifku diberitahu sama mutawifku bahwa kita akan berangkat ke Mekah itu tepat jam 7.30 pagi. Bisnya itu udah datang. Di situ ya teman-teman harus tahu kalau di sana teman-teman nggak boleh telat sama sekali, karena bis itu dia itu kalau udah sampai di kita terus langsung naik. Karena kalau misalkan kita naik nggak sesuai dengan jam parkir dia itu bakal didenda teman-teman, bisa sampai 1 juta sampai 3 juta kalau misalkan telat aja. Jadi biaya parkir bis itu untuk di depan hotel tuh ada gitu, ternyata aku juga baru tahu banget aku. Jadi nggak bisa main-main, nggak bisa telat teman-teman, nanti kasihan supir bisnya, masa dia harus bayar gitu gara-gara kita yang terlambat gitu kan. Tapi di situ karena aku udah terlanjur jatuh cinta dengan Raudhah, dengan maksudnya udah terlanjur betah banget di Madinah. Lalu itu aku bilang, ya Allah, aku pengen banget ke Raudhah, pengen banget pamit sama Rasulullah, pengen banget rasanya ya Allah pamit sama Rasulullah. Sebelum berangkat aku pengen banget ngobrol sama beliau gitu kan. Tapi di situ aku tuh udah habis sholat subuh itu udah jam 7.15 kalau nggak salah. Aduh, kalau misalkan mau sarapan ganti baju lagi kayaknya nggak keburu deh. Tapi di situ aku bilang, ya Allah pengen banget ya Allah, aku bilang gitu kan. Terus juga waktu di Masjid Nabawi itu aku, Rasulullah tolong ya Rasulullah, pengen banget ketemu untuk pamit, aku bilang kayak gitu kan. Pokoknya kayak gitu terus tuh pas zikir habis sholat subuh tuh gitu terus udah mau udah 7.20 nih, udah 7 berapa ya kalau nggak salah waktu itu. Bentar aku lupa lagi ya berapa ya. Pokoknya udah mau jam 7:30 nih. Terus aku bilang, ya Allah, ya udah kalau misalkan memang nggak bisa ya udah deh, nggak apa-apa daripada orang-orang nungguin aku kan. Habis itu aku bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah maafkan aku kalau misalkan aku tuh nggak pamit sama engkau, aku bilang kayak gitu kan. Pengen banget pamit tapi ya udah memang keadaan seperti ini, mungkin semoga deh tahun berikutnya aku bisa ketemu lagi. Nah habis itu nangis banget tuh, pengen, ya namanya juga manusia kan, pasti ada rasa kesal dan lain sebagainya. Terus habis itu aku tiba-tiba waktu itu kan waktu umroh pertama itu kita nggak pakai tasreh teman-teman. Jadi untuk ke Raudhah itu ada pintu 30 kalau nggak salah, yang perempuan itu 30, 31, 32 sampai 35 kalau nggak salah. Aku kalau salah tolong dikoreksi teman-teman. Itu tuh kita bisa ke sana, nanti mau ke Raudhah tuh jalannya lewat itu gitu teman-teman. Jadi tiba-tiba aku tuh ngide aja tuh waktu sholat subuh, kita sholatnya di pintu 31 aja ya, aku bilang gitu. Feeling aku ya semoga kalau misalkan ada kesempatan kan bisa ke Raudhah, pikirku waktu sholat subuh nih. Tapi pas sudah sholat duha yang nggak ada jalan tuh, pikir aku tuh udah hampir ke mustahil nih pikiran aku nih. Tapi tiba-tiba pas aku udah selesai zikir dan udah mau balik ke hotel tiba-tiba askarnya Masjid Nabawi itu yang perempuan itu tuh tiba-tiba teriak-teriak kan. Ya kita kan nggak ngerti bahasa Arab ya guys. Tiba-tiba mereka ngomong kayak gini. Pokoknya mereka teriak-teriak gitu nyuruh kita buat geser gitu kan. Kenapa ya? Ya udah aku ikut aja kan arahan mereka, geser ke sana. Mungkin ya artinya gitu mungkin ya. Ya udah ikut aja geser, ikut sampai mentok ke, aku nggak tahu tuh itu pintu berapa, aku nggak tahu, yang jelas kita ikut aja perintah mereka. Pikir kita tuh ya udah ikut aja lah daripada dimarahin kan. Ya udah ikut sampai mentok. Lah, ini kan pintu 30. Pikirku gitu kan. Ya udahlah, ikut aja lah, mau mereka gimana daripada kita ngapain nanti salah kan, nggak enak. Kita juga bukan orang situ, jadi mana nggak ngerti lagi bahasa Arab gitu kan. Terus tiba-tiba sama mereka itu semua pintu itu dikunci teman-teman. Nah
kaget lah kita kan, pintu samping ditutup karena dulu ya teman-teman, itu tuh waktu sebelum pakai tasreh itu kalau mau ke Raudhah itu semua pintu itu dikunci, jadi yang luar nggak bisa masuk, yang masuk nggak bisa keluar, biar tertib ke Raudhahnya. Aku udah agak seneng nih, jangan-jangan pergi ke Raudhah nih gitu kan pikirku. Tapi di sana itu udah mau jam 7.30 kalau nggak salah waktu tuh. Aduh kayak mana ya, nanti telat lagi, udah kalau orang-orang nungguin kan nggak enak gitu kan. Habis itu ya udah deh, aku ikut aja. Nah ada yang nanyain sama askarnya, ternyata masya Allah kita itu mau dibawa masuk ke Raudhah. Teman-teman, di situ aku nangis. Aku waktu itu terpencar sama nenekku. Qadarullah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kita terpencar, dan aku sama temannya nenekku sama temennya lagi. Jadi aku sama nenek kandungku tuh terpisah teman-teman. Tapi aku di situ aku seneng banget. Dan tahu nggak teman-teman, di situ tuh kita ke Raudhah nggak desak-desakan, nggak kayak pertama kali aku kesana, dan nggak ada diusir. Aku doa sebanyak-banyaknya, udah sujud, udah pokoknya nggak diusir sama sekali. Bahkan teman nenekku tuh sampai ngomong, ya udahlah kita keluar aja, lagian kan udah mau jam 7:30, takutnya kita ditungguin. Itu pun nggak diusir. Itu aku sendiri yang pengen keluar. Itu masya Allah. Terus aku bilang, ya Allah makasih udah ngabulin doa aku, makasih ya Allah, Rasulullah makasih, sampai kayak gitu tahu. Duh masya Allah banget, teman-teman harus cobain ya nanti. Masya Allah, nanti tiap orang itu beda-beda keajaibannya. Nah selanjutnya teman-teman, itu Raudhah yang kedua. Nah Raudhah yang kedua, waktu umrohku yang kedua itu qadarullah, aku itu mens waktu hari mau ke Madinah teman-teman. Aku mens, aku nggak di situ, aku aduh kayak mana ya besok itu mau ke Raudhah, mana sekarang udah pakai tasrehnya itu terbatas lagi kan, waktu itu cuma bisa dalam 1 tahun kan teman-teman. Di situ aku doa, ya Allah tolong ya Allah, pengen ketemu Rasulullah ya Allah, sampai kayak gitu kan. Nah qadarullah masya Allah, ini Allah maha baik. Hari aku mau ke Madinah, subuhnya itu bersih teman-teman. Masya Allah, aku langsung mandi kan. Qadarullah ya Allah, bismillah. Kalau misalnya memang iya aku mandi, aku terserah Allah lah, yang penting aku pengen ketemu Rasulullah kayak gitu kan. Pas aku mau ke masjid, aku cek lagi, ternyata masih bersih teman-teman. Akhirnya sampai aku ke Raudhah, alhamdulillah lancar sampai Raudhah. Pulang di Raudhah pun masih bersih, sampai malam pun bersih teman-teman. Masya Allah, aku seneng banget di situ. Dan besoknya baru aku mens lagi, karena memang aku baru mens kan. Dan ternyata aku bersih banget hari itu, enggak sama sekali nggak ada. Besoknya baru, masya Allah, itu Allah baik banget. Aku seneng banget itu, ya Allah alhamdulillah di situ, masya Allah. Dari aku tuh sampai mikir, ya Allah, aku tuh bukan hamba yang baik, tapi kok Allah baik banget gitu. Di situ aku mikirnya. Terus juga, ya Rasulullah, aku tuh bukan umat yang baik, tapi kok baik banget Rasulullah tuh masih ngizinin aku buat ketemu gitu, pikirku waktu itu, masya Allah. Nah keajaiban selanjutnya itu di hari terakhir aku mau pulang ke Indonesia. Di situ tuh aku nggak tahu kenapa, di situ tuh hati aku masih ke dalam keadaan mens. Jadi aku nggak bisa ke Raudhah, aku cuma bisa ke area masjid tapi nggak bisa masuk ke dalam masjid. Di situ tuh aku mikirnya, aduh kok nggak mau pulang rasanya tuh. Pokoknya aku nangis terus. Waktu itu mamaku sampai ngomong, kenapa kamu kenapa? Terus aku bilang nggak apa-apa sih, cuman kayak agak sedih aja mau pulang gitu, aku bilang kan. Habis itu aku nangis terus datang lagi ke pintu Raudhah kan nggak bisa masuk kan, tapi aku duduk aja di pintu situ. Kalau kan itu udah area luar teman-teman, duduk aja terus aku ya ngobrol sama Rasulullah. Terus aku termenung, pokoknya aku bener-bener keadaan sedih banget, nggak mau pulang. Aku waktu itu pengen tinggal banget di Madinah, sedih banget, aku belum siap, aku nggak mau, kayak gitulah egonya aku kan waktu itu. Sampai dibilangin, kamu yang nggak mau, orang-orang pada mau pulang kayak gitu kan. Tapi dan qadarullah teman-teman tahu apa? Waktu aku mau berangkat pulang, pesawatku rusak. Aku nggak tahu itu aku harus bersyukur atau gimana, tapi benar-benar rusak teman-teman. Dan akhirnya nggak bisa terbang. Kalau dipaksain terbang mungkin aku nggak tahu apa yang terjadi. Cuman waktu itu pilotnya memutuskan untuk menginap dulu 1 malam di Madinah, dan kami dibayarin di 2 hotel yang berbeda, dibayarin untuk tetap di Madinah. Walaupun aku nggak bisa ke masjid kan, karena takutnya nanti tiba-tiba ada panggilan untuk pergi ke bandara. Tapi di situ aku bersyukur banget, aku masih bisa lihat Masjid Nabawi walaupun dari jauh. Aku masih bisa merasakan tinggal di Madinah. Dan saat itu sorenya aku udah bilang sama Allah, ya Allah aku ridho, nggak apa-apa, sekarang aku udah tenang, aku udah senang, aku udah siap untuk pulang.
bisa aku ngomong kayak gitu, langsung nih ada berita sama dari ya agen travel bilang, teman-teman semuanya bapak-bapak ibu-ibu kita berangkat malam ini. Masya Allah. Di situ aku aduh ya Allah senang banget, ya Allah tuh baik banget sih kayak gitu kan. Teman-teman, Masya Allah itu ceritaku, semoga bisa sebagai lahan sharing lah untuk teman-teman yang udah pernah, tolong boleh kita share di kolom komentar karena ini waktunya terbatas, udah banyak banget, udah lama banget. Aku akhiri deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di